Di rumah-rumah itu mas, lumpurnya itu Tinggi atap. setinggi atap. Listrik itu di Banda Aceh itu giliran. Mobil langsung dia eksekusi berarti ya. Iya, sampai saat malam 24 jam nggak tidur. Lahir dini, ketuban pecah dini dulu. Prematur ya. Prematur akhirnya. Dibawa ke rumah sakit, ditanya KTP. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di podcast Motivasi Pikiran bersama saya Agus Gunawan dan Novanisa Imanda. Oke. Nurse. Baru lulus ini. Iya, baru lulus. Oke, masya Allah. Terima kasih atas kehadirannya Mbak Nova di Motivasi Pikiran ini. Barangkali nanti bisa jadi inspirasi teman-teman semuanya ya, karena beliau pengalaman bulan apa kemarin jadi relawan? Akhir November berangkat, nyampe sana awal Desember. 1 Desember. Berapa hari berarti di sana? Tanggal 8 pulang. Berarti 7 hari ya, 8 7 hari. sepekan. 8 hari, sepekan. Oke, sepekan, masya Allah ya. Karena tim pertama nggak boleh lebih dari 2 pekan. Kenapa? Tim assessment, tim yang pertama itu harus digantikan tim yang kedua karena biar kita tim pertama tidak kelelahan. Oh ya. benar, tujuannya itu ya. Iya. Lokasi di mana kemarin? Pas di saya turun tim Aceh, saya turun di Banda Aceh, kemudian perjalanan ke Pidijaya, jadi posko utamanya itu di Pidijaya. Di Pidijaya itu sekitar 175 km dari Banda Aceh. Masya Allah. Nah, tapi karena kondisi di sana itu listrik padam, kemudian air bersih juga nggak ada. Jadi kita tiap hari PP Banda Aceh Pidijaya 175 km kali 2 PP. Kayak sini Surabaya, Pasuruan ya. Terus berarti di sana cuma lihat-lihat baru pulang berarti? Lihat-lihat enggak. Kalau sehari perjalanannya kan berapa jam itu kan? Sekitar 3,5 sampai 4 jam. Masya Allah. Jadi kita berangkat pagi jam 8, nyampe sana itu jam 11-an gitu. Jam 11, jam 12, kemudian kita langsung ke pengungsian. Di sana waktu awal itu belum ada pengungsian yang di tenda-tenda, nggak ada. Terus hanya di Munasah itu semacam masjid ya, tempat pertemuan gitu, balai pertemuan. Balai pertemuan. Di masjid ada, di Munasah ada. Jadi kalau di Pidijaya itu bukan gelondongan kayu yang ini cuma air sama lumpur. Oh gitu. Masih jadi ringan masih ya, dibilang ringan enggak ya? Enggak, karena di rumah-rumah itu mas, lumpurnya itu setinggi atap. Setinggi atap itu ada. Memang yang paling banyak terkena itu yang daerah aliran sungai. Oh nih aliran sungainya pas ya? Iya. Sampingnya ya? Bantaran sungai ya, daerah aliran sungai ya. Terus memang beberapa ada sih yang jauh dari sungai. Aliran sungai. Jadi kayak buka sungai, lahan sungai baru. Oh gitu. Nah, Pidijaya itu pantai. Ujung pantai berarti ya? Iya, di pinggiran pantai gitu. Oh, jadi di memang pantai. dia air kan larinya ke bawah ya. Ke hilir ya? Iya, ke hilirnya di situ. Nah, di situ. Jadi banyak banget itu sawah itu sudah kayak tambak. Penuh air. Penuh air dan barangkali tanah liat atau mungkin endapan. Iya, ada endapan, hanya ada yang hanya air. Alhamdulillahnya waktu saya di sana, selama di sana nggak hujan sama sekali. Ya benar. Nggak hujan sama sekali. Kalau hujan nggak bisa. Ya, nggak bisa. Nggak bisa jalan. Ya. Aksesnya itu aman. Kalau akses jalan aman, kanan kiri aman. Kita memang agak masuk sih daerah ininya, daerah tempat pengungsian. Ada rata-rata di sana pengungsian mandiri ya. Jadi ada satu kampung itu di Munasah ini, Munasalok. Kebetulan kalau nggak salah saya di Munasalok itu. Satu kampung di situ. Oh gitu. Tapi mereka tiap pagi tetap turun ke rumahnya masing-masing, ada yang bersih-bersih, ada yang ngambil makanan, sisa-sisa makanan. Oh gitu. Jadi mereka belum dapat bantuan sama sekali. Oh gitu. Itu sepanjang Banda Aceh. Berarti memang titiknya jenengan ke situ ya? Iya, Kenapa kau milih di situ? Bukan kenapa milih di situ kan, waktu itu kan kita dibenturkan gini. Aceh yang paling akses yang paling gampang kan memang di Pidijaya. Jadi di Pidijaya itu kita memang pengennya nembus ke
Tamiang sama Tamiang. Takengon. Yang Oke. paling susah kan Tamiang sama Takengon. Oke. Nah, sampai Biren harusnya ke sana itu Tamiang, Oke. ke sana itu Takengon. Nggak bisa, kita nggak bisa kemana-mana karena jembatannya putus. Putus. Yang itu. Oke. Sama-sama akhirnya nggak bisa. Jadi, tetap di situ berarti. Tetap di situ. Di situ pun juga banyak ini pengungsian, juga Pengungsian. banyak butuh bantuan juga. Oke, seperti itu. Saya cuma sampai Biren gitu waktu itu. Ya sampai Biren berarti. Iya. Ini pertengahan atau gimana? Kecamatan Juli. Ya, pertengahan. Jadi ke Takengon nggak bisa, ke Tamiang juga nggak bisa. Yang bisa nembus Tamiang itu teman-teman tim dari Medan. Jadi kita dari pusat itu turunnya tiga tim. Oke. Tim pertama itu Padang, Tim Padang. tim kedua Medan, tim ketiga Aceh. Saya ditaruhnya di Aceh karena pengalaman di Aceh tsunami. Oh, Masya Allah. Ya. Pengalaman di Aceh. Berarti langsung di sana ya. Oke. Masya Ada Allah. sudah beda sama sekali. Oke. 20 tahun. Ini di sana itu jenengan cuma apa kegiatannya? Cuma pendataan saja atau sudah mulai ngasih bantuan-bantuan sedikit atau gimana? Karena kita itu turunnya itu diberangkatkan oleh BSNI. Oke. Nakas berangkat dulu. Oke. Nah, ini pelayanan kesehatan. Jadi kita kesehatan. membawa obat, membawa alat-alat. Kebetulan kita bawanya itu pertama itu paling banyak itu rawat luka. Rawat luka. Ya, ternyata di sana itu dihadapkan sama pasien itu 85% itu butuh air. Oh, butuh air. Ya, Ya. karena banyak ini ya. Mereka kan masih tetap interaksi sama lumpur dan air karena tiap hari Oke, setiap hari. Oke. Nggak pakai pakai nggak sepatu atau gimana ya? harusnya kan harusnya kan pakai sepatu boot ya. Mereka sepatu boot. nggak, pakai sandalnya sudah alhamdulillah. Ada yang nggak pakai sandal. Ya. Nah, karena dibiarkan akhirnya sampai infeksi. Oh gitu. Jadi kita akhirnya rawat luka itu ya ada sih yang terpakai ada, tapi akhirnya kita belanja ke daerah itu namanya Grong-Grong ya, daerah Pidi. Itu kita belanja obat, alhamdulillahnya ada apotek buka, belanja obat kayak obat kutu air itu kayak salep 88 salep itu ya? Salep itu wes. Yang lain nggak ya? Obat-obat yang lain nggak ya? Sedikit. Oke. Cuman kasihannya itu gini, mereka itu kan ada beberapa yang seperti diabetes, Oh iya. hipertensi, obatnya udah nggak ada. Obat yang dia punya kan akhirnya ke hanyut ya? Hanyut sama air. Akhirnya kita kalau untuk obat-obatan hipertensi, diabetes kan kita bisa ya. Tapi yang susah kan obat-obatan kayak yang skizofrenia gitu, yang gangguan jiwa itu yang susah. Oke. Berarti ada berapa tim dari ini? Dari Jember atau mungkin dari saya Jember sendirian. Dari Jember itu sendirian, di Surabaya ketemu Dokter Ferry dari Jombang. Oke. Berdua dari BSMI Jatim. Terus di pusat kita bertemu 2 orang dari DPN pusat. Oke. Jadi berempat dari Jakarta kita. Dari Jakarta. Berarti OTW dari mana? Ketemu di mana? Jakarta. Saya dengan Dokter Ferry ketemu di Juanda. Surabaya. Oke. Itu sama-sama belum kenal. Jadi kenalan di situ ya akhirnya kenalan di situ di pesawat. Ketemu di Jakarta ketemu di Jakarta kan memang setiap relawan kan harus siap dengan orang baru ya. Oke. Alhamdulillah kita cocok. Akhirnya terus di Jakarta ketemu dengan Pak Di, sekjennya BSMI Pusat, sama Mas Lintar itu humasnya. Lalu langsung berangkat ke Banda Aceh. Langsung berangkat ke Banda Aceh. Begitu turun sore langsung kita ke Pidijaya. Ya istirahat sebentar untuk makan, istirahat, sholat. Langsung ke Pidijaya. Nyampe Pidijaya itu jam 10 malam. Tapi karena kita sudah ditunggu ya, akhirnya kita langsung pelayanan kesehatan. Ditunggu sama siapa ini? Pengungsi. Jadi kita ada relawan lokal yang dari Aceh itu, relawan lokal. Buka duluan di situ ya? Enggak buka. Arahkan ke situ. Iya, mereka sudah ini ya, sudah pelayanan dulu atau gimana? Belum. Ke pengungsian tuh sudah data. Jadi berapa yang sakit, terus berapa lansianya, berapa balita, berapa ibu hamil sudah punya datanya. Jadi kita tinggal turun, tinggal eksekusi. Itu sampai setengah dua malam itu hari pertama. Datang naik mobil langsung dia eksekusi berarti ya? Iya, sampai setengah 2 malam 24 jam nggak tidur. Oke. Belum ya, kalau anak seperti ini berarti nggak usah buka tenda makanan ya? Buat makan itu? Tetap kita bawa
kita bawa ini tetap belanja makanan karena mereka yang dibutuhkan pertama kan makan iya, itu. Tetap, tapi kita selama di sana tuh mengusahakan untuk tidak ngasih mie, makanan yang diolah, sembako mie enggak. Jadi kita makanan yang siap makan seperti roti, kurma. Oh gitu ya. Terus, kenapa? Karena mereka juga alat-alat untuk masaknya juga nggak ada kan. Oke, masih terbatas ya? Iya, masih terbatas. Jadi ya udah kita bawa roti, biskuit, kurma itu paling bagus itu. Untuk mengisi kalori, air minum siap pakai. Sementara aja minum, ya? air MCK, air minum dalam kemasan ya. Kalau kemarin kan kabarnya itu di listriknya itu belum masuk berarti ya? Atau mungkin belum nyala pas jenengan datang? Selama saya di sana itu kalau di Banda Aceh, itu kan tiap hari kita balik ke bandanya karena aman listrik. Ya? Aman dah aman. Jadi listrik itu di Banda Aceh itu giliran. Sehari itu cuma dapat berapa jam. Daerah sini nanti kerjaan, daerah sini yang hidup cuma berapa jam. Itu kan jalan lokasi di kota ya? Di kota, di Banda Aceh. Kan rame ya? Iya, jadi tiap malam kita setelah dari Pidijaya untuk koordinasi dan laporan ke pusat itu kita ke warung kopi. Di Banda Aceh warung kopi karena mereka yang punya diesel. Kita numpang ngecas. Nah, ke warung kopi akhirnya istirahatnya. Kalau di Pidijaya 3 hari pertama itu sama sekali tidak ada listrik. Koordinasinya pakai apa? Tidak ada. Stop berarti ya? Stop, tidak ada. Jadi nggak koordinasi kita. Tapi kan tiap malam kita pulang ya koordinasinya. Pokoknya kita setiap malam tuh Zoom, diusahakan jam 9 kita sudah nemu sinyal, minimal sinyal. Dan harus nemu sinyal karena laporan tiap harian, tiap malam kita laporan. Nah kalau di Pidijaya, Pidi, Sigli itu 3 hari pertama itu nggak ada sama sekali listrik, baru hari keempat itu ada listrik itu tapi cuma 2 jam. Terus mati lagi 2 hari, nanti ada lagi berapa jam itu aja. Gitu. Mbak, berarti kalau di sana itu memang kalau ini kebutuhan yang paling urgent pas jenengan waktu selama di sana itu apa? Makanan ya? Iya, karena waktu saya di sana nggak ada bantuan sama sekali, nggak ada relawan sama sekali, belum masuk bantuan. Relawan juga belum ada kecuali dari BSMI. Itu H+5 itu loh. H+5. Terus mereka makan apa? Kalau ada kabar ada bantuan dari tetangga-tetangganya yang nggak terkena ini ya, warga sekitar yang nggak terkena banjir, mereka ngasih bantuan. Oh gitu ya, masakan bareng gitu? Iya, masak bareng. Jadi kan ada rumah yang hanya terkena air lumpur, nggak tinggi gitu, masih bisa alat dapurnya masih bisa dicari ya, dicari saat nemunya. Orang bilang itu saat nemunya. Mereka lihat ada kulkas ngambang, dibuka ada makanan, ya udah diambil. Oh gitu ya. Tapi memang itu area kecamatan ya, sampean itu? Kota sebetulnya, kabupaten. Yang tempat ini pengungsian pertama itu kota ya? Kabupaten. Kabupaten. Yang titiknya itu yang di pinggir pantai tadi itu memang di di area kampung ya? Kampung, kabupaten kecil gitu. Kabupaten kecil. Oke. Kalau nggak salah itu Pemekaran. Pidijaya itu Pemekaran dari Sigli kalau nggak salah. Oke. Itu jauh ya? Ke arah mana yang Tamiang sama yang tadi itu? Jauh masih. Tamiang itu dari Banda Aceh. Kalau yang dari Pidijaya langsung tembus kira-kira. Tamiang itu masih sekitar 7 jam lagi katanya. 7-8 jam lagi. Hampir 2 kali lipatnya kembali lagi ya? Iya, ternyata Tamiang itu lebih dekat, ditembusnya lewat Medan, 3 jam dari Medan, 3-4 jam dari Medan. Akhirnya teman-teman Medan yang turun ke Tamiang. Lebih dekat. Ya, lebih dekat dari Medan. Jadi lawan yang mau ke Tamiang tuh ya turunnya disarankan di Medan. Ya. Kalau yang ini, kalau kita lihat di media sosial itu yang pohon-pohonan itu yang paling banyak di mana sih? Lokasi di mana sih mereka itu? Saya nemunya itu pohon-pohon itu nggak banyak di Tamiang, memang paling banyak. Saya lihat dari laporan dari grup itu yang di teman-teman yang di Tamiang itu memang paling banyak itu di Tamiang. Kalau yang di mana di Biren itu ada 1-2 sih waktu itu. Yang hanyut itu ya? Yang hanyut itu dari 1-2 itu mungkin dari Takengon ya itu. Itu memang nggak tahu, kalau sementara yang jenengan ketahui itu memang lokasi dekat apa itu? Dekat hutan atau memang hutan semuanya di situ gitu? Oh, kalau yang di Tamiang iya mungkin dari hutan mungkin ya. Saya kurang tahu kalau yang di Tamiang. Kalau yang di
Biren yang di Juli itu memang ya hutan dan Takengon kayaknya. Oke. Oh, ada pengungsian yang jalan dari Takengon karena mereka sudah nggak nemu makanan yang bisa dimakan lagi. Akhirnya pengungsi itu jalan ke daerah Biren, ke arah Biren. Ke arah Biren ya? Iya, jalan 12 jam apa? Masya Allah. Kasihan waktu itu. Oke, itu berarti sampean sudah di sana, berarti ini ada data yang meninggal daerah yang jenengan lokasi itu banyak atau gimana? Kalau di Pidijaya itu nggak ada yang meninggal. Ada yang meninggal. Nah, kita dari 4 yang saya datengin di Pidijaya di Merdu ya, Kecamatan Merdu itu nggak ada yang meninggal pada saat hari H bencana itu nggak ada yang meninggal. Tapi sebelum saya datang itu mereka laporan semalam itu mereka bilang gini, semalam itu Bu ada oknum, ada orang yang bilang air naik. Oh gitu. Nah, akhirnya kan karena mereka mungkin takut juga ya air naik lagi. Akhirnya mereka ini naik ke tempat yang lebih tinggi, ditinggallah rumahnya. Bukan rumah, mereka yang di pengungsian. Nah, di pengungsian itu kan ada motor, ada mobil. Oh gitu. Terus harta benda juga yang bisa diselamatkan di situ kan. Nggak dibawa lagi kan. Yang penting menyelamatkan diri. Yang penting menyelamatkan diri. Terus itu ketika mereka balik ke pengungsian itu motornya ada yang hilang, uangnya juga ada yang hilang, laporannya mereka seperti itu. Terus ada satu yang meninggal ya karena kaget mungkin. Kaget itu ya. Memang orangnya sudah tua banget, sekitar umur 85 tahun ke atas katanya. Posisi di situ. Di situ. Di titik jenengan tadi itu. Iya, bukan posisi naik. Enggak, jadi meninggalnya itu karena mungkin capek, kaget. Itu ya. Jantung mungkin ya. Kaget, capek juga jalan ke atas. Mungkin itu bisa jadi akhirnya meninggal katanya meninggal. Tapi posisinya itu memang benar-benar ada air naik. Enggak ada. Oh iya. Jadi ada seperti itu. Enggak ada skandal. Astagfirullahaladzim, masih ada. Iya, masih ada yang jahat lah. Oke. Kalau dari pemerintah lima hari itu sudah mungkin bupati ya atau gubernur? Iya, bupati mestinya. Gubernur yang kalau gubernur ya Mualim itu tembus ke lokasi jenengan. Selama saya di sana belum pernah ketemu. Mungkin Pak Mualimnya nggak di situ. Mungkin Pak Mualim langsung di Tamiang mungkin ya. Waktu itu kan memang nyebar bantuan yang paling parah memang Tamiang kan di sana ya. Tamiang mungkin ke sana. Kan waktu itu nggak bisa ditembus lewat darat kan Tamiang. Harus lewat udara. Tembus lewat itu. Cuma selama saya 5 hari di Merdu di situ belum ada bantuan sama sekali, belum ada relawan. Dari partai-partai nggak ada? Nggak ada. Partai nggak ketemu sama sekali. Bukan nggak ada ya, mungkin ada saya nggak kelihatan. Nggak kelihatan di lokasi jenengan. Di lokasi biasanya kan kalau bantuan gitu kan banyak bendera partai. Oke. Di masjid juga nggak ada, di anu juga nggak ada. Ini anak kecil-kecil berarti banyak ya? Banyak. Kalau mungkin sempat nyepil data yang lingkupnya jenengan itu yang jenengan data berapa anak kecilnya berapa sebentar ya? Masih ingat nggak? Sekitar 40% dari pengungsian itu banyak anak kecil-kecil. Cuma mereka namanya juga anak kecil ya. Jadi ya fun aja. Fun aja mereka. Seneng gitu. Ada sampai mandi nggak? mandi di banjirnya tadi enggak ya? Enggak, karena kurang tahu ya pas itu. Kalau anu kan saya sudah nggak hujan. Sudah nggak hujan ya? Sudah nggak hujan. Jadi ya sisa-sisa lumpur aja. Ya lumpur aja ya. Ya lumpur, tapi lumpurnya masih basah ya. Itu. Nah, nggak bisa mandi ya? Nggak bisa mandi. Ekskavator sudah bisa masuk. Kalau ekskavator sudah mulai masuk. Waktu itu ya masuk hari terakhir saya di sana itu hari terakhir enggak hari Jumat. Hari Jumat itu saya baru dengar suaranya helikopter. Terus salipan sama bantuan. Nah, itu sudah mulai ada rame. 1-2. Karena agak rame, sudah 1-2. Sudah alhamdulillah kan. Udah seneng lah ada bantuan gitu. Terus ada truk lewat tulisannya bantuan dari titik-titik gitu. Ya? Banyak sudah alhamdulillah. Berarti ini pengalaman yang membuat terenyuh hati. Mungkin ada pengalaman atau cerita sama warga atau bagaimana ketika posisi di sana, Mbak? Iya, ibu hamil. Ibu hamil. Jadi hamil 8 bulan. Ini bidan desanya yang cerita hamil 8 bulan. Karena
mungkin juga lelah jalan atau apa ya, fisiknya juga lemah, mungkin juga lelah. Oke. Akhirnya lahir dini, ketuban kecil dini dulu, prematur ya. Prematur akhirnya dibawa ke rumah sakit, ditanya KTP. Saya, ya sebetulnya ya gimana ya, mereka juga butuh data ya. Iya, prosedur kan seperti Prosedur, itu. Tapi ini sudah dibilang kalau itu bencana, apa namanya, pengungsian bencana juga nggak bisa nyalakan dua belah pihak ya. Oke. Kok ya alhamdulillahnya Pak Kadesnya ini dia masih bisa nyelamatkan stempel katanya. Saya itu Mbak, gitu. Saya cuma bawa stempel waktu lari malam apa waktu banjir itu saya cuma bawa stempel. Koper ya. Koper. Saya tidak koper, bawa tas saya, bawa pakaian saya, cuma yang saya ambil itu stempel, tas isinya stempel. Saya pasti ini butuh banget, Pak Kadesnya bilang gitu. Nah, rumahnya Pak Kadesnya ini kan Posbindu ya, tinggal ininya aja, apa namanya, tinggal tembok depannya. Sudah habis belakangnya ya, tembok belakang sudah habis, garasi apa depan juga habis, tinggal tembok depan itu aja. Terus dia bilangin kalau saya masih bisa ngungsi ke rumah orang tua, ke rumah mertua yang lebih tinggi. Cuma kasihan saya kasihan warga saya, jadi saya tetap di pengungsian ini. Alhamdulillahnya bertanggung jawab gitu loh. Alhamdulillah. Nah itu Pak Kadesnya, kita malah ketemunya itu di pasar loh. Begitu ya? Iya, jadi dia habis belanja beras, belanja ini secara nggak sengaja kan, nanya apa, lupa mau buat apa kok belanja banyaknya. Ini buat pengungsian warga saya. Di mana Pak? Ya sudah, kita ke sana. Lah itu karena ketidaksengajaan itu, kita parkir naik mobil, parkir di tengah apa namanya, kebun sawit. Pindah mobil pakai double kabin. Saya gitu. Terus pinggir itu kan sungai gede ya. Sungai besar. Sungai jadi besar. 1,5 meter itu jurang. Saya bilang gini, ini kepleset sitik, ini pindah alam. Nah, itu udah, itu yes, bismillah lah. Kalau memang tujuannya baik, insya Allah selamat. Meskipun sepanjang perjalanan sholawat. Banyak. Tapi aksesnya bisa dilalui mobil. Satu mobil. Atau sudah kegerus? Kegerus itu sebetulnya. Aspal ya itu? Bukan aspal, memang jalan makadam, tapi sudah habis memang. Gitu ya, kena gerus ya. Kena gerus ini. Jadi sebetulnya itu jalan itu lebar banget, meskipun bukan jalan aspal. Lebar banget dan masih ada rumah-rumah sebetulnya, tapi itu sudah habis jadi ini, jadi jurang akhirnya. Nah, kita ngelewatin apa ya, kayak orang sini bilang tuh ya, apa sungai kecil gitu. Itu buknya sudah ambles. Ya, kayak selokan tapi besar. Itu ambles. Jadi cuma dikasih batang pohon pisang sama batang-batang itu untuk biar enggak tambah ambles. Gitu. Kita ngelewatin terus. Bismillah. Oke. Berarti memang lokasi memang sawit-sawit ya, daerah yang ini. Memang banyak sawit ya. Sudah memang Tibiran itu. Sudah wilayah sawit ya? Iya, sawit dan jagung. Jagung ya. Itu lokasinya pegunungan atau dataran biasa? Dataran tinggi. Bukan pegunungan tapi dataran tinggi, agak tinggi. Gitu. Saya kurang tahu itu. Pokoknya daerah Juli kalau nggak salah, Biren. Ya. Memang lokasinya bukan kebun kayak di ini ya, di Rembangan ini enggak ya? Enggak ya. Tapi memang rendah. Tinggi, dataran tinggi. Dataran tinggi? Iya. Tapi pohon-pohon yang lainnya vegetasinya bukan lagi pohon-pohon yang kuat ya, tapi memang iya sawit semua. Jagung. Itu sawitnya berarti ambruk semua berarti? Enggak, masih ada ya. Jalan aksesnya yang aja ya. Memang lokasinya enggak terlalu parah. Cuma perumahan yang kita mau naik ke sawit itu sudah habis kan. Nah, akhirnya diungsikan ke tempat yang lebih tinggi sama Pak Kadesnya, di daerah itu atasnya sawit. Masya Allah. Nah, di sana beda lagi penyakitnya. Apa? Kalau di sana rata-rata ISPA memang. Kalau untuk kutu air nggak ada karena air bersih masih banyak di sana. Gitu ya. Daerah pergunungan ya, air bersih banyak, lancar. Nggak butuh listrik kalau air bersih. Cuma listrik yang nggak ada, jadi mereka pakai genset. Di sana itu sudah listrik nggak ada. Sinyal apa lagi? Sinyal apa lagi? Terus antri SPBU.
Oh, Panjang itu urgent banget itu. Itu harganya kayak mendengar itu berapa? Waktu itu saya nanya di apotek kan. Oke. Yang Berapa? di Banda Aceh ya? Enggak, di Sigli, Gerung itu. Sigli. Waktu itu Berapa? di Sigli. Sigli memang nggak ada ini ya, nggak ada pengungsian memang, nggak terdampak. Oke. Ya, tapi cuma terdampak listrik sama SPBU-nya kan. Berapa, Pak? Listrik nggak ada. Per liternya berapa kalau SPBU? 25.000 dijual per botol aqua 1 liter apa? 1,5 liter yang besar. Enggak, tapi nggak penuh. Nggak penuh. 1 liter katanya. Berarti kayak kemarin ini ya di kita ya? Di Jember ya. 25.000. Tapi 20 sama 30 kemarin ya. 25.000 ya Allah. Tapi itu ada ya. Barangnya sebetulnya orang-orang sana tuh bilang sebetulnya kalau BBM itu aman gitu loh. Oke. Masih aman karena jalan kan nggak tutup. Oke. Untuk akses lancar sebetulnya. Cuma kan orang FOMO ya. Merasa apa namanya memanfaatkan. Memanfaatkan. Jadi di pinggir-pinggiran itu kalau pagi itu banyak yang jualan. Oke. Waduh. Kayak Jember kemarin berarti. Kayak untung mobil saya solar. Jadi nggak apa antrinya nggak ini ya. Nggak panjang. Panjang. Tapi memang di FBU memang panjang banget. Panjang banget. Oke. Panjang banget. Mbak, ini ada momen lucu nggak? Kalau momen lucu sebetulnya nggak ada. Cuma kita ciptakan kelucuan karena biar mereka nggak terlalu sedih-sedih banget. Gitu. Bahasa aman bahasa. Bahasa aman. Bahasa aman Indonesia ya. Bahasa Indonesia. Ada sempat dengar tuh ada Jawa. Nggak tahu ya. Kalau selama saya di sana enggak ya. Mungkin kalau orangnya sudah pernah ke Jawa mungkin iya ya. Oke. Lokasi lain barangkali ya. Mungkin lokasi lain. Tapi waktu tsunami itu memang saya pernah ngobrol pakai bahasa Jawa. Memang orangnya dari Jawa sudah lama di Aceh. Gitu. Yang kemarin Indonesia banyaknya. Bahasa Indonesia. Nggak bahasa daerah gitu ya. Kalau bahasa daerah itu beberapa mungkin orang sepuh-sepuh ya. Tapi kan kita ada relawan lokal yang bisa ngertikan translator. Oke, aman berarti ya. Aman. Oke. Jadi sopir kita itu juga orang lokal kan. Mau nggak mau akhirnya ditarik jadi relawan. Kita nyewa mobil, nyewa sopir juga kan. Oke, Masya Allah. Akhirnya jadi relawan lokal. Oke, berarti selama di sana 8 hari. Berangkat hari apa, Mbak? Dari Jember? Jadi kita itu kejadiannya kalau nggak salah Selasa malam ya. Berarti malam ya, memang malam ya. Hari Selasa. Terus Kamis kita koordinasi online ya grup waktu itu. Grup. Nah ini banjir nih Sumatera. Siapa yang mau berangkat duluan? Oke. Saya nggak ngetek pertama, diem aja. Oke, terus kok nggak ada kan? Memang waktu itu kan kita baru pulang workshop ya. Jadi workshop ya? Iya. BSMI ujiannya workshop ini. BSMI memang adakan workshop kan waktu sebelum berapa hari? 4 hari. Jadi seminggu sebelumnya itu. Ada workshop. Kamis Jumat itu workshop kan? Di Jakarta kan? Kamis Jumat Sabtu Minggu. Oke, kita pas Mukoya berarti. Ya. 4 hari itu. Kita workshop, terus memang kita sudah tanda tangan fakta integritas bahwa siap dikirim kemanapun di daerah bencana. Oke. Selasa saya pulang. Selasa dengar kabar seperti itu, tapi nggak ada apa-apa kita. Dipikir kan banjir biasa waktu itu kan. Nah hari Kamis ternyata rame di grup. Ini siapa yang siap berangkat? Saya nggak ngetek pertama. Biarkanlah laki-laki dulu lah ya, gitu ya. Mereka kan laki-laki lebih kuat ya secara fisik kan. Assessment tim pertama biarkan mereka. Nah kok sampai Kamis hari itu kok sampai sore itu nggak ada kabar. Ini bukan nggak ada kabar, kok nggak ada yang respon gitu. Saya bilang saya siap Prof. Profesor Basuki, saya siap Prof. Satu orang berarti yang satu orang. Saya bilang siap, di belakang saya banyak, saya siap dulu. Ternyata butuh pancingan teman-teman. Masya Allah. Oke. Akhirnya ya biasanya waktu itu dari BSMI Jawa Timur itu 3. Jember 1 saya, Dr. Ferry dari Jombang, sama Bukis itu dari Mojokerto. Mojokerto, oke. 3, tapi karena teman satu itu terkendala beliaunya juga izin ke rumah sakit juga susah kan. Akhirnya ya sudah, saya dengan Dr. Ferry yang lebih gampang. Udah kita berangkat dulu. Nanti tim kedua kan ganteni. Jadi itu berangkat dulu. Oke. Sepertinya suaminya juga relawan juga. Iya. Saya sama suami sebetulnya kalau
di mana-mana kalau ada kabar bencana gitu suami yang berangkat dulu. Karena gitu. beliau tim assessment biasanya. gitu. Nah itu kemarin kok terbalik saya nggak tahu. Jadi yang diminta nakes dulu ya sudah. Berangkat ya. Iya berangkat ya sudah berangkat. Jadi suami setelah saya pulang, ketemu cuma 3 jam suami berangkat. Masya Allah. Jadi kita itu waktu di grup itu ya hari Jumat itu akhirnya didata kan, di list kita berangkat besok. Nah, saya bingung berangkat besok belum ada persiapan apa ya. Ya kalau suami mau berangkat aja lah kan. Kita ibu-ibu itu kan punya anak, menyiapkan yang di rumah juga. Terus gimana? Nah waktu itu suami juga lagi di luar kota. Sabtu itu saya bilang gini, Sabtu saya nggak bisa karena sudah janji kita turun di bencana Semeru. Oh Semeru dulu ya? Nah, kita pelayanan di Semeru. Mbak bisanya kapan gitu? Selasa lah, saya bilang gitu, Selasa. Oh nggak bisa ini kalau Selasa, harus Ahad berangkat. Saya pusing langsung, Ahad berangkat, ini ya ceritanya. Nah, akhirnya ya sudah, terus suami juga ngizinkan. Setelah Sabtu pulang pulang dari Semeru itu malam, saya sudah packing siap-siap. Terus Ahad suami datang, ya kita tinggal tukar tugas ya. Tukar tugas, saya berangkat. Dari Ahad berangkat. Kalau Semeru aman ya? Alhamdulillah aman. Bencananya kayak ini, gimana ini? Terus menerus atau bagaimana ini kayaknya? Kalau Semeru ini, kalau saya dengar dari warga sebetulnya di daerah Semeru itu yang kemarin paling parah. Kena imbas itu, saya lupa ya di mana. Itu sebetulnya daerah merah ya. Zona merah ya? Zona merah. Dilarang untuk dihuni. Iya. Harus ke pindah. Tapi memang bukan tempatnya lahar sih sebetulnya itu. Begitu, lahar baru berarti. Lahar baru. Yang batunya panas. Jalan baru. Jalan baru ya. Aliran tempat baru, aliran lahar baru ya, seperti itu ya. Panas. Udah berarti masuk ke area situ jangan? Sudah. Itu megang batunya. Sudah, anget. Anget ya. Iya. Kalau kasih ini enggak? Kalau kasih area yang itu, yang viral itu enggak? Yang rumah aman itu, meskipun ada ini di depan, sampingnya aman, sampingnya hancur semua tapi rumahnya itu. Nah itu saya enggak, karena waktu itu kita fokus di pos pelayanan udah lelah sendiri karena pasiennya banyak. Oh gitu ya. Ya jadi kita, Mbak mau ke sana? Enggak, sudah capek. Usia kali. Lokasi di mana kalau di Lumajang? Di Ororodo. Apa ya saya lupa. Ororodo. Ororombo. Aduh, mana itu? Ya wes. Saya lupa. Dari situ ya. Tapi itu gimana? Itu pusat terdampaknya atau bagaimana? Kalau sana kan rata-rata kan pasiennya ISPA ya. ISPA ya. Jadi kita pengobatan massalnya memang lebih banyak ke sana ya? Pengobatan ISPA itu. Dari BSMI Jember semua itu waktu yang itu. Yang datang ke sana ya? Apa Pak Wahid juga ke sana? Enggak, karena Pak Wahid itu suami itu pas pulang ke Jawa Tengah. Oh, iya. Ya. Kita bagi tugas waktu itu. Oke. Berarti anak-anak aman ya? Aman, alhamdulillah aman. Pengertian ya? Jadi orang tuanya relawan? Iya. Waktu tinggal seminggu atau 8 hari? Iya. Berarti Pak Wahid berangkat kedua? Tim kedua. Lokasi sepil daerah mana? Atau? Sama sebetulnya lokasinya. Cuma lebih ke daerah masuk lagi. Daerah Tamyang ya, bukan ya? Bukan. Jadi kita waktu itu bilang daerah sini sudah, coba lebih ke dalam lagi. Ternyata masih banyak. Ternyata. Belum terjamah. Astagfirullahaladzim. Ya. Tapi alhamdulillahnya waktu suami ke sana katanya depan kantor bupati itu sudah banyak bantuan. Iya, banyak ini posko-posko NGO gitu. Oh gitu. Jadi aman ya. Ada PLN, ada ada PLN, ada banyak sudah. Prabowo sudah ke sana itu? BPBD ya. Prabowo sudah ke sana itu kabarnya? Saya nggak ada kabar dari suami. Kurang tahu ya, kita nggak ada nanya waktu itu. Saya turun pertama ke sana, bareng kayaknya sama Prabowo. Loh, berarti sebelumnya, kan memang Prabowo pertama kan datang dulu ke sana, terus habis itu pulang. Kalau nggak salah ke Rusia ya, kemana itu? Oh iya ke Rusia. Keluar itu, keluar negeri. Terus datang lagi kan? Itu pas menyiapkan PLN itu ya? Iya. Sama tenda-tenda PSBB yang
oren-oren itu ya? Nah, itu saya nggak tahu. Saya nggak di sana pas itu. Pokoknya waktu sudah pulang saya barangkali kesana, ya? Oke. waktu saya ke sana nggak ada bantuan juga, kantor bupati juga Masih sepi. Posisi kena dampak. Kena dampak, kecamatan itu kena dampak, kota Kantor itu bupati juga kena dampak. Kantor bupati kena dampaknya mungkin Air. lumpur, tapi nggak sampai masuk mungkin ya, mungkin masuk cuma nggak banyak. Nggak banyak. Oke. Jadi memang kita ke sana tuh debunya ya Allah, masya Allah banget. Berarti sudah debu atau lumpur? Oh, kan nggak hujan. Masya Allah. Jadi kalau yang apa namanya, yang debu itu yang di pinggiran jalan ya. Oh, yang kan langsung ini ya, langsung apa namanya, langsung kering kan. Cuma kalau yang di rumah-rumah kan tinggi-tinggi. Masih tinggi-tinggi. Oke. Berarti banyak ini kelihatan mobil-mobil yang menggak-menggok atau mungkin walak-walik itu? Enggak, cuma mobil penuh lumpur itu banyak. Itu aja ya. Mungkin yang malik-malik atau gimana itu di lokasi lain ya. Iya, di lokasi lain. Ada yang meninggal itu. Jadi daerah Tamyang itu. Kalau saya dengar itu Takengon itu lebih ke nggak bisa akses keluar masuk itu karena longsor ya. Longsor. Oh gitu. Kalau Tamyang kan memang parah banget itu, sama halnya kayak Tapanuli. Tapanuli yang parah banget. Karena memang dibandingkan sama Aceh, pas dulu itu tsunami itu gimana? Kalau tsunami itu kan habis semuanya, sakalan habis ya. Ya, itu surut. Sekali sudah. Kalau ini kan, kalau banjir yang ini kan kadang-kadang kalau sudah intensitas hujannya, curah hujannya tinggi, mereka kan banjir lagi. Oke, oh ya. Jadi saya pulang itu laporan dari hujan waktu itu. Kita udah nyampe bandara. Oke. Hari apa itu ya? Kita udah nyampe bandara. Laporan grup intensitas curah hujannya naik, terus banjir lagi. Waktu itu jalan utama yang kita lewatin itu sudah nyampe, waktu itu satu jam sebelumnya sudah nyampe mata kaki, terus kemudian 1 jam setelahnya tuh sudah naik sampai pinggang. Kita teman-teman gini, balik tambah. Sama tiketnya masya Allah mahal. Berapa apalagi kurang tahu karena kita di sama pusat kan. Cuma teman-teman yang akhirnya kemarin itu yang tim 3 itu kan masuknya mereka harus ke Malaysia dulu, lebih murah daripada langsung Aceh. Oh gitu malahan. Langsung Banda Aceh. Oke. Jadi berarti 8-9 juta. Dari Jakarta ke Banda Aceh. Ke Banda Aceh langsung. Kalau dari Malaysia? Kalau dari Malaysia mereka cuma kena 3 juta apa berapa? Banget. Iya. Nggak tahu ini kok lokal mungkin peak season pas liburan juga ya. Oh iya. Hampir liburan aja. Hampir liburan. Enggak, pas liburan kan Nataru itu. Oh iya, yang seperti itu ya. Tim 3. Kalau saya masih lebih manusiawi anunya harganya. Oh gitu. Oh iya. Ya. Kalau pas Nataru mahal-mahalnya. Season ya. Oke. Mungkin teman-teman terakhir ya, salam kepada teman-teman. Apa ya? Harapan Mbak Nova sekali jadi relawan, atau mungkin kepada orang-orang netizen, atau mungkin apa ya? Pemerintah sebenarnya. Dari pemerintah dulu, wis. Kalau kabar dari sekarang gimana harapan ke pemerintah? Kalau lihat di grup itu Wamen udah turun. Oke. Udah alhamdulillah udah ada bantuan dari pemerintah, juga dari relawan juga sudah mulai banyak kan. Sudah alhamdulillah sudah ini, meskipun agak lambat dari pemerintah, tapi alhamdulillah lah ada yang masuk. Mungkin karena ini juga ya terkendala juga kemarin Nataru mungkin ya. Nah, kalau untuk teman-teman yang lain, donatur kepada relawan atau mungkin apa? Ayo gabung relawan. Enggak, maksudnya kan ke donasi orang-orang yang bermau donasi. Donasi boleh lewat BSMI. BSMI. Jadi saya dari BSMI, boleh lewat BSMI atau lewat lainnya juga boleh, atau langsung. Kemarin itu waktu di Birun kita ada juga yang langsung ngasihkan ya dari Arab itu. Tapi memang orang Indonesia, dia lama kerja di Arab Saudi, di Riyadh apa gitu. Berbagi langsung. Iya, berbagi langsung karena mereka nggak percaya NGO katanya. Gitu. Jadi mereka datang langsung, tapi setelah kita ngobrol banyak,
Wah, percaya? ya dia ngomong gini, wah, saya baru ini tahu NGO yang langsung turun. Memang kita dulu waktu di Aceh tsunami itu BSMI memang turun pertama. Oke, Masya Allah. Oke. Jadi begitu dengar teman-teman Medan yang buka akses ke Banda Aceh. Itu kan Banda Aceh yang parahan. Yang parah, oke. Terus kepada warga Indonesia yang tidak terkena dampak itu apa yang diharapkan? Jangan buang sampah sembarangan. Oke, kenapa? Misalnya kita buang sampah meskipun 1 bungkus permen. Oke. Kalau kita mikirnya cuma 1 bungkus permen, tapi kalau lainnya seperti itu kan akhirnya numpuk ya banyak. Jangan buang sampah di sungai. Sekarang masih banyak. Jangankan di sana ya, di sini pun, di Jember pun, saya masih sering lihat orang buang sampah di sungai. Oke, wakeng gitu ya? Iya, pempes. Oke. Apa sana juga banyak pempes? Enggak, saya waktu itu cuma sampah, ya, mungkin karena banjir ya. Iya. Tapi lanjut ke Muara barangkali. Iya, tapi memang saya melihat orang-orang sana beberapa, enggak banyak, beberapa itu memang rodok sembarangan kalau buang sampah. Oh ya, oke. Jadi sudah ada tempat sampah tapi mereka malas jalan gitu. Oke, siap. Kalau itu di mana-mana sepertinya. Iya. Terus di jalan orang juga di sini pun seperti itu, buang tisu dalam mobil ya? Iya, dalam mobil, buang tisu, sepeda motor, habis minum jus, ya? buang segitu. Nah, ini bukan tempat sampah besar, dipikir tong sampah. Oke, itu ya teman-teman. Oke, ada lagi? Cukup jadi orang baik. Oke, Masya Allah. Meskipun tidak diakuni. Oke, jadi netizen komen-komen yang baik ya? Iya. Jempolmu harimau. Oke teman-teman, itu mungkin dari kita motivasi pikiran. Terima kasih Mbak Nova jadi narasumber kita. Semoga apa yang disampaikan tadi bermanfaat untuk kita semuanya. Informasi-informasi tersebut menjadi informasi baik ya kepada warga kita untuk bisa saling mencintai, saling menghargai atau mungkin saling membantu, ngasih tolongan pada orang-orang yang membutuhkan. Dan jangan lupa jaga kebersihan lingkungan dan buanglah sampah pada tempatnya. Itu dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.